Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini, kalian akan menyaksikan dan akan mendengarkan video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan akan mengubah paradigma Anda. Jadi tonton sampai selesai, Bapak Yahweh memberkati. Selamat menyaksikan. Memahami daftar Elohim ini, kita kembali ke akar pola Ibrani yang benar dengan sudut pandang yang benar pula, yaitu Yeshua HaMashiach, karena di dalamnya terdapat kekayaan yang sangat luar biasa. Kita pahami bahwa di tangan saudara dan saya ada Tanakh, yaitu istilah di luar sana adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana ada banyak ayat dan tersebar dari Kejadian sampai Wahyu, dan semua ayat-ayat itu mengungkapkan sejak penciptaan Syamayim sampai Yerusalem yang baru. Dan mintalah pimpinan Ruach Yahweh Elohim untuk dapat meletakkan ayat-ayat itu di dalam posisi yang tepat, dan saudara akan melihat keindahan yang sangat luar biasa. Puji Bapak ya, kita akan masuk mengenai the remnant. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, yaitu di dalam Roma 9 ayat 27. Silakan Brother Renam. Roma 9 ayat 27. Dan Yesaya berseru mengenai orang Israel. Walaupun bilangan Bani Israel itu seperti pasir di tepi laut, sisanya akan diselamatkan. Iya, terima kasih. Jadi, kitab Yesaya sudah menyatakan, dan Rabi Saul, Rasul Paul, itu menuliskannya berdasarkan apa yang sudah tertulis atau ditulis oleh Nabi Yesaya. Jarak antara Nabi Yesaya dengan Rasul Paul itu sekitar 700 sampai 800 tahun. Ya, jadi jaraknya ada segitu, saudara. Dan dari Rasul Paul sampai kita, itu jaraknya sekitar hampir 2000 tahun. Jadi kalau jarak kita dari kitab Yesaya, dari tempat kita sekarang ini 2024 sampai kitab Yesaya, berarti ada sekitar antara 2700 sampai 2800 tahun jaraknya. Ya, luar biasa. Rasul Paul sudah menyatakan ya di dalam kitab Roma ini bahwa hanya sisanya yang akan diselamatkan. Mengapa sisa ini bisa diselamatkan? Karena kira-kira apa jawabannya? Kalau mungkin saudara mau coba, kenapa hanya sisa yang diselamatkan? Karena mereka sudah sadar, Pak, sudah waktunya. Ya, ada yang fokusnya lebih tepat lagi. Hanya mereka yang terima Yesua. Hampir. Yeshua dan Yahweh. Lebih tepat lagi, ya terima kasih jawabannya. Lebih tepatnya adalah karena free will. Karena pilihan. Saat diperhadapkan pilihan, maka orang itu harus menentukan langkahnya. Apakah dia mau masuk di dalam rencana yang Elohim Yahweh sediakan, atau dia memilih jalur yang lain. Jadi inilah penyebabnya terjadinya sisa, ya, terjadinya faktor sisa ini. Nanti kita akan lihat dari perjalanan waktu sehingga kita bisa memahaminya. Ya, jadi karena faktor free will ini, saudara, ya, faktor kehendak bebas, dan setiap saudara diperhadapkan dengan kehendak bebas. Mau percaya rencana Bapa Yahweh di dalam Yeshua, atau mau tetap dengan menggunakan nama yang disediakan oleh LAI, yaitu Allah dan Yesus. Ya, atau saudara mau beralih kepada ILT 3, yaitu dengan menggunakan nama Yahweh
dan Yeshua HaMashiach. Itu pilihan, saudara. Ya, itu pilihan. Jadi, bukan cuma hal itu saja. Setelah saudara, oke, saya memilih nama Yahweh dalam Yeshua. Ada lagi pilihan yang harus diambil. Kira-kira apa yang harus diambil pilihannya? Suaranya terputus tadi, Pak. Iya, kira-kira apa yang mau diambil pilihannya? Mau Ketaatan. berjanji setiap hari, Pak. Setelah menerima nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, pilihannya apa? Ketaatan. Kekudusan. Menyeraikan, Pak, dalam baptisan. Baptisan dulu ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Mau terima baptisan tidak? Ada yang berkata, aku sudah cukup dibaptis dengan nama yang lama dan saya merasa sudah tidak perlu lagi. Nah, itu pilihan lagi, saudara. Ya, pilihan lagi. Oh, saya percaya nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Tapi untuk baptisan, tunggu dulu. Begitu. Ya. Jadi, itu pilihan. Nah, setelah baptis, itu pun juga masih ada pilihan, saudara. Karena saya selalu mengatakan bahwa baptisan itu baru langkah awal. Nggak pernah saya ngomong baptisan itu selesai, saudara. Tidak. Ya, tidak. Karena itu baru langkah awal. Ya, baru langkah awal. Walaupun nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan, itu bukan berarti bahwa sudah aman untuk seterusnya. Tidak, saudara. Hati-hati. Itu nama yang ada di dalam kitab kehidupan bisa hilang tidak? Bisa dihapus tidak maksud saya? Bisa terhapus. Pak. Ya, Bisa hilang, terhapus. Bisa, Pak, bisa. Kapan saatnya di mana nama itu tidak akan terhapus? Kapan saatnya? Taat dan setia. Kapan saatnya? Harpaso. Ya, Harpaso, kalau Pak. sudah mati atau harpaso, sudah tidak akan pernah berubah. Jadi kalau sudah mati atau harpaso, ya itu akan tetap kekal untuk selama-lamanya dan tidak mungkin sudah bisa berubah. Ya, Abraham pernah mengatakan, di antara kamu dan kami, ya, ada jurang yang tidak terseberangi. Itu peristiwa apa? Orang kaya dan Lazar. Iya, orang kaya dan Lazar. Dia berkata kepada orang kaya, di antara kamu, ya, dengan saya dan Lazar itu ada jurang yang tak terseberangi. Sehingga Abraham sendiri yang ngomong loh. Kamu tidak bisa lompat ke tempatnya kita, dan kita tidak bisa lompat ke tempat kamu. Ya, berarti dengan kata lain, kalau sudah satu manusia atau seseorang atau siapapun juga masuk di dalam tempat penyiksaan, jangan pernah ngimpi atau harap bahwa satu kali nanti akan pindah ke Syamayim. Nggak akan pernah itu terjadi. Ataupun sebaliknya, kalau sudah masuk Syamayim, kepingin bukan kepingin ya, pasti nggak mungkin kepingin, saudara. Ya, nggak mungkin bisa melompat ke alam maut, sudah nggak bisa. Ya, nggak bisa lompat sana, lompat sini, itu ada batasannya. Itu alam spiritual loh, saudara. Dan itu nyata. Ya, nggak bisa lompat sendiri. Jadi kita harus paham. Ya. Nah, mumpung itu belum terjadi, maka sebelum masa kematian itu terjadi atau harpaso itu terjadi, saudara dan saya mesti milih. Mesti milih. Ya. Nggak ada ngomongnya, oh nanti saja saya milihnya, terlambat, saudara. Ya, nggak ada. Kitab suci mengatakan manusia mati sekali dan datanglah penghakiman.
Ya, dan saat penghakiman itu datang, jangan macam-macam, saudara. Ya, itu sudah konstan. Ya, sudah konstan. Saudara dan saya, setiap manusia yang masih hidup, masih mendapatkan kesempatan yang berulang-ulang. Ya, ini anugerah, kesempatan yang berulang-ulang. Siapa yang mendapatkan kesempatan hanya satu kali? Siapa? Malaikat yang jatuh. Iya, malaikat, makhluk-makhluk Syamayim itu hanya dapat kesempatan satu kali. Mengapa? Alasannya mengapa? Lihat Yesua, Pak. Karena sudah melihat apa Sudah yang lihat Elohim. Jadi kalau sudah lihat Elohim dan dia memutuskan untuk tidak mau setia, selesai ceritanya. Selesai ceritanya. Kita bisa lihat. Untuk manusia, saudara dan saya, karena kita tidak melihat Elohim secara langsung, saat kita lahir, manusia lahir sampai mati ya, hanya seberapa gelintir saja yang melihat Elohim. Itu pun karena anugerah. Tapi untuk manusia masih diberi namanya kesempatan. Ya, nah itulah free will. Kita harus paham. Jadi free will inilah menentukan. Nah, Rasul Paul dalam Roma 9:27 mengatakan bahwa Yesaya berseru mengenai orang Israel. Ini diambil dari mana? Yaitu diambil dari kitab Yesaya Fatsal yang ke-10 ayat 20 sampai 23. Jadi inilah yang dikutip oleh Rasul Paul. Silakan Brother Enoch untuk bisa baca. Terima kasih. Yesaya 10 ayat 20. Dan akan terjadi pada hari itu, sisa Israel dan yang terluput dari keturunan Yakov tidak akan bersandar lagi pada yang memukulnya, namun akan bersandar kepada Yahweh yang Maha Kudus Israel. 21. Sisa itu akan kembali. Sisa Yakov akan bertobat kepada Elohim yang Maha Perkasa. 22. Sebab sekalipun umatmu Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya lah yang akan kembali. Datangnya kebinasaan telah ditentukan, dan dari situ akan meluapkan kebenaran. 23. Sebab Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, yang melaksanakan pembinasaan yang telah ditentukan di tengah-tengah seluruh negeri itu. Ya, terima kasih. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-20, ya, saya sekali lagi bacakan ya. Dan akan terjadi pada hari itu, sisa Yisrael dan yang terluput dari keturunan Yakov tidak akan bersandar lagi pada yang memukulnya, namun akan bersandar kepada Yahweh yang Maha Kudus Yisrael. Saudara perhatikan, ada kalimat yaitu tidak akan bersandar lagi pada yang memukulnya. Ini bicara tentang apa? 6. Ada lagi yang mau mencoba? Ini bicara tentang apa? Tidak akan bersandar lagi pada yang memukul. Kira-kira berbicara mengenai apa? Perang, Pak. Pengajaran. Ya. Bangsa Babel, bangsa Media Persia. Ya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang pertama kali jawab Pak Stephen. 666. Itu jawabannya. Tidak akan bersandar lagi pada yang memukulnya. Kenapa? Ini berhubungan dengan berhubungan dengan ini, saudara. Ayat 22. Datangnya kebinasaan telah ditentukan, dan ayat 23,
pembinasaan yang telah ditentukan. Saudara bisa lihat? Ya, saudara bisa berlatih untuk melihat ayat-ayat kalimat yang tersembunyi. Ya, ini kayak kan seperti yang pernah saya ajarkan, yaitu apa itu namanya? Stereogram. Ini dia, saudara. Fungsinya dapat memahami stereogram. Sehingga saudara saat membaca, kita langsung bisa mengaktifkan dan langsung bisa diaktifkan dan teraktifkan. Oh, ini bicara mengenai apa? Begitu. Kalau cuma dibaca seperti ini, ya, apalagi bacanya nggak ada intonasinya, cepat aja yang baca. Dan akan terjadi pada hari itu sisa Israel yang terluput dari keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi pada memukulnya, namun akan bersandar pada Yahweh yang Maha Kudus, dan terusnya. Ya, kalau sudah membaca seperti itu, pasti kelewatan. Kenapa? Ya, bacanya cepat-cepat karena mungkin di depan, waduh, saya sudah terlambat atau saya banyak urusan, wis pokoknya baca dulu, sudah pasti nggak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara bacanya pelan-pelan, ya, minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim, dikasih intonasi untuk membaca kepada diri saudara sendiri, ya, ini akan terbuka. Dan akan terjadi pada hari itu, sisa Israel yang terluput dari keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi pada yang memukulnya. Ah, ini kita mulai memikir, ini siapa yang memukulnya? Begitu, saudara. Ya, jadi bicara mengenai 666. Saudara bisa merasakan bedanya? Baca cepat, intonasinya datar semua, atau dengan membaca dengan ketelitian. Saudara akan biasakan seperti itu, dan saudara akan merasakan bedanya saat saudara membaca Dafar Elohim. Biasakan seperti itu. Ya, itu sebenarnya salah satu kunci untuk bisa menikmati Dafar Elohim, dan saudara akan semakin jatuh cinta dengan Dafar Elohim. Wow, luar biasa. Hal-hal yang tersembunyi akan berbicara dan terbuka di hadapan saudara. Ini karya Ruah Yahweh Elohim yang luar biasa. Bukan cuma, wes pokoknya baca, enggak, bukan soal itu aja. Memang baca itu penting, saudara. Tapi baca enggak memahami, ya buat apa, begitu loh. Kita bisa lihat, harus punya level pemahaman apa yang saudara baca. Ya, bukan cuma hanya baca saja. Baca memang penting, masukkan ya memang penting. Tapi pemahaman ya juga penting, saudara. Ya, juga penting. Jadi kita bisa paham dari dari 4 ayat ini kita sudah bisa melihat ada 3 kode 666. Betul kan? Tidak bersandar lagi pada yang memukulnya. Kemudian 22, datangnya kebinasaan telah ditentukan. Dan pembinasaan, ayat 23, pembinasaan yang telah ditentukan. Diulangin lagi. Dan saya lihat, Yesaya ini, seperti di atas tadi saya katakan, dari Yesaya sampai hari ini, itu sekitar 2.700 sampai 2.800 tahun jaraknya. Belum terjadi loh, zaman kita sekarang masih belum terjadi 666. Memang kita sudah merasakan, apa itu namanya, sepak terjangnya. Tapi kan belum terjadi, memang kita nggak direncanakan untuk masuk. Tapi Yesaya sudah diberi inspirasi oleh Ruah Yahweh Elohim, bakal ada terjadi peristiwa itu dan jaraknya 2.700 sampai 2.800 tahun kemudian dari standpoint atau titik Yesaya. Sudah bisa lihat? Luar biasa. Jadi hanya sisanya yang akan kembali. Hanya sisanya yang akan kembali. Hanya sisanya saja yang akan diselamatkan. Berbicara mengenai sisa, ternyata kalau kita lihat dari sejak Kejadian sampai Wahyu, itu bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Ya. Peristiwa
Noah yang diselamatkan hanya 8 versus berapa jiwa saat itu? Wah, miliar, saudara. Ya, banyak manusia saat itu. Banyak sekali. Tapi yang diselamatkan berapa? Hanya 8 jiwa. Sebelum peristiwa hukuman terjadi, orang-orangnya Elohim Yahweh sudah dipanggil ke Syamayim terlebih dahulu. Yaitu nama-nama yang tertulis dari silsilah Set sampai Lamek. Ya, sudah dipanggil terlebih dahulu. Tidak mengalami air bah. Ya, untuk kepastiannya apakah mereka masuk Syamayim, kita bisa tahu caranya bagaimana? Bagaimana caranya bisa tahu mereka-mereka ini keturunan Set sampai Lamek? Waktu Yesua bangkit, Pak. Dari mana kita bisa tahu, saudara dan saya? Bagaimana kita pada saat Harpaso? Iya, nanti kalau kita sudah di Syamayim, kita lihat filenya siapa saja yang diselamatkan. Ya, untuk sekarang nggak bisa. Kita hanya mengira saja bahwa mereka ini adalah golongan yang diselamatkan. Begitu saja, hanya mengira. Tapi untuk kepastiannya, nah kita nanti buka database-nya di Syamayim. Ya, di sana nanti ada perpustakaan untuk mencatat semua peristiwa yang pernah terjadi. Nah, kita bisa lihat di sana. Oh, ternyata yang diselamatkan yang sudah pasti Henok. Yang sudah pasti. Yang lainnya, ya nanti kita dapatkan. Ya, karena memang ada catatan yang menyatakan Lamek itu tidak sepenuhnya berpaut kepada Yahweh. Nah, itu nanti kita ketemukan di atas sana. Ya, kalau mungkin saudara bertanya, loh kalau nggak ketemu bagaimana database-nya? Kira-kira jawabannya apa? Pasti ketemu, Pak. Kan kelihatan orangnya nanti, Pak. Nah, kalau nggak ketemu? Tanya ke Yesua, Pak. Tidak selamat. Nah, betul. Kalau nggak ketemu berarti orang itu salah alamat. Nggak masuk Syamayim, nggak Harpatsu. Masuknya ke mana? Tempatnya orang kaya. Saudara bisa lihat. Pokoknya ini nggak sampai bisa ketemu. Wah, ya berarti orang itu tidak diselamatkan. Iya kan? Karena di dalam alam maut, bagian penyiksaan, ya di sana kegelapan dan kertak gigi. Wes nggak ada perpustakaan, saudara. Ya, yang ada adalah kegelapan dan kertak gigi dan nyala api. Jadi nggak bisa tahu. Ya, hanya orang-orang yang diselamatkan, saudara dan saya yang akan bisa membuka akses database-nya Elohim Yahweh. Ya. Amin. Kemudian, saudara masih ingat peristiwa ini? Seingat peristiwa 12 pengintai. 12 pengintai. 12 pengintai yang mengintai Tanah Kanaan. Ya, Itu sih ya. Yang masuk tanah Kanaan berapa dari 12 ini? cuman 2 aja, Yosua dan Kaleb. Iya, terima kasih, Bro. Hanya 2. Ya, hanya 2. 12 mengintai semua, tapi result terakhirnya, hasil terakhirnya, itu 10 versus 2, saudara. 10 versus 2. Jadi kita baca ayatnya di Bilangan 14, 28, 30. Silakan, brother. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, sebagaimana aku hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan kepadaku, demikianlah aku akan lakukan kepadamu. 29. Di padang gurun ini, mayat-mayatmu akan bergelimpangan. Bahkan semua orang di antara kamu yang telah dihitung seluruhnya, dari yang berumur 20 tahun ke atas, yang telah bersungut-sungut kepadaku. Sesungguhnya, kamu tidak akan masuk ke negeri yang atasnya aku telah bersumpah untuk kamu diami, kecuali Kaleb, anak Yefune,
dan Yosua anak Nun. Iya, terima kasih. Jadi kita bisa lihat 10 versus 2. Hanya sedikit, saudara. Hanya sedikit. Jadi, sisa yang diselamatkan itu memang normal kalau sedikit. Kita bisa lihat. Hanya sedikit yang mau milih untuk tetap mengikuti Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach dan rencana-rencananya. Hanya sedikit. Kita lihat di dalam ayat 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Silakan bergerak. 1 Raja-Raja 19 ayat 18. Aku akan menyisakan 7.000 orang di Israel, yakni semua yang tidak pernah sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Iya, terima kasih. Ya, Elohim Yahweh hanya menyisakan di dalam peristiwa 1 Raja-Raja 19 ini 7.000 orang dari Israel. Padahal penduduk Israel banyak, ya, puluhan ribu, mungkin bisa ratusan. Itu pun yang disisakan hanya 7.000. Saya bisa lihat. Jadi sisa itu di hadapan Bapak Yahweh, maksud saya remnant ya, sisa yang lolos, sisa yang diselamatkan. Itu normal kalau sedikit itu. Ya, normal. Kemudian Daniel 3, 11 sampai 12. Silakan Brother Reno. Daniel 3 ayat 11 dan 12. Siapapun yang tidak sujud dan menyembah, dia akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang telah engkau tetapkan memerintah atas provinsi Babylon. Sadrah, Mesach, dan Abednego. Orang-orang ini, ya Raja, tidak menghormatimu. Mereka tidak memuja ilah-ilahmu atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat yang tidak mau mengikuti perintah Nebukadnezar berapa? Hanya 3. Sisanya sujud menyembah semua. Saudara bisa lihat, hanya sisanya yang exercise atau melakukan tindakan free will dengan benar. Mereka takut kepada Bapa Yahweh, segan dan menghormati Abba Yahweh untuk tetap tidak mau dikontaminasi atau terkontaminasi dengan penyembahan terhadap dewa-dewa asing. So bisa lihat 3 orang versus berapa itu yang di belakangnya yang pada tunduk semua. So bisa lihat hanya sedikit. Saya yakin saudara sudah paham soal 144.000. Wahyu 7 ayat 4. Silakan Brother Enoch. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang telah dimeteraikan, yaitu 144.000 orang dari suku Israel. Hari ini Jumlah populasi kalau terhitung dari tahun 2022 ya, World Population Review, jumlah manusia di Israel itu 9,55 juta. Ya, million itu juta, ya. Bukan miliar, million itu juta. Tapi kita bisa lihat dalam kitab Wahyu hanya tertulis yang dimeteraikan itu hanya 144.000 saja. Dan sisanya kemana? Sisanya habis. Mate. Ya, dibinasakan 666. Saya bisa lihat bagaimana penurunannya yang sangat signifikan. Dari 9,5 juta
jadi hanya 144.000. Saya sudah berikan pengajaran mengenai 144.000. Saudara yang kepingin tahu, silahkan pergi ke pengajaran yang sudah saya ajarkan. Tahun lalu, saudara, saya ajarkan. Tahun 2023, September 23 lagi. 23. Ya, jadi hanya sedikit yang diselamatkan. Dan di dalam Yesaya 27 ayat 6, coba saudara Henok bisa baca terlebih dahulu. Yesaya 26. Dia, Yahweh, yang akan membuat mereka datang berakar, Yakub akan berkembang, dan Israel akan bertunas. Ya, terima kasih. Ayat ini berbicara mengenai jumlah yang sedikit dari Israel yang diselamatkan dan kemudian akan mempopulasi kembali kerajaan Israel damai 1000 tahun. Dari 144.000 ini mereka akan kemudian mempopulasi kembali. Saya nggak enak kalau pakai kata berkembang biak, karena itu bukan ternak, ini manusia. Jadi saya lebih pakai kata mempopulasi kembali. Ya, ayat ini sudah memberikan clue-nya, yaitu mereka akan datang berakar dan kemudian akan berkembang. Israel terus akan bertunas dan berkembang. Ya, sampai jumlah yang banyak di akhir dari kerajaan damai Israel selama 1000 tahun. Dan terbukti di perang Gog dan Magog, ya, kalau saudara kepingin tahu firmannya mengenai Gog dan Magog, saya sudah pernah sampaikan di dalam pengajaran Perang Akhir Zaman. Ya, itu judulnya. Ini ayatnya tertulis di dalam Wahyu Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. Silakan brother. Wahyu 20 ayat 7. Dan setelah genap masa 1000 tahun, setan akan dibebaskan dari penjaranya. 8. Ia akan keluar untuk menyesatkan bangsa-bangsa dari keempat penjuru dunia, yang jumlahnya seperti pasir di laut, untuk dikumpulkan ke dalam peperangan Gog dan Magog. 9. Naiklah mereka ke atas dataran bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Maka turunlah dari langit api dari Elohim yang menghanguskan mereka. Iya. Saya bisa lihat? Ya, terima kasih. Mengepung perkemahan orang-orang kudus. Yang mengepung itu akan jumlahnya lebih banyak daripada yang dikepung. Saya bisa lihat. Jadi di akhir kerajaan 1000 tahun, ternyata banyak manusia, ya, dan dikatakan bahwa jumlahnya seperti pasir di laut. Bayangin saudara, ini dari mana ini pasir seperti pasir di laut? Ya dari yang 144.000 itu saudara, plus sedikit orang goyim yang ada di dalam kitab Zakaria yang mengatakan bahwa sebagian kecil daripada orang Mesir dan orang yang pernah memerangi Yerusalem akan dibiarkan hidup. Ya, inilah mereka mempopulasi kembali. Dan ingat bahwa di dalam kerajaan 1000 tahun, usia mereka itu dipulihkan. Ya, dipulihkan. Dipulihkan seperti apa? Seperti zaman sebelum air bah. Ya, dipulihkan. Karena itu tercatat di dalam kitab Wahyu, jumlahnya seperti pasir di laut. Yang tua, yang sedengan, yang muda, semua mengepung perkemahan orang-orang kudus. Ya. Dan di sini ada satu peristiwa yang unik, yaitu di mana
Kira-kira apa peristiwa yang unik di perang Gog dan Magog? Ada Ya, peristiwa. api yang turun ya Pak. Jadi Turun tidak perang api lagi yang seperti turun. Oh, itu penghukuman. Itu penghukuman. Itu penghukuman. Kira-kira saudara bisa mendeteksi enggak? Ada peristiwa yang unik. Kira-kira apa? Mengepung, Pak, mengepung perkemahan. Memang, Turun api dari langit. kenapa? Turunnya api dari langit, Pak. Loh iya, itu peristiwa penghukumannya. Tapi ada satu peristiwa yang unik. Kalau saudara pikirkan baik-baik. Pulau semua menjadi satu ya, Pak? Nah, itu resultnya karena hasil dari keluarnya manusia-manusia dari masa 666. Jadi menjadi satu kesatuan. Pulau-pulau bergeser. Satan dibebaskan ya, Pak? Memang sudah dibuatkan. Bukan itu. Ada satu peristiwa yang unik. Ini barusan muncul loh dalam pikiran saya. Makanya saya langsung kasih tahu sama saudara mumpung kita bahas soal ini. Senjata yang mereka pakai, Pak? Bukan? Kenapa, Pak Steven? Nggak jelas, Pak Steven. Senjata yang mereka pakai, bukan? Senjata yang mereka pakai, nggak juga. Bukan itu. Kira-kira ada satu peristiwa unik. Naiklah mereka ke atas bumi. Naik atas bumi itu hanya penjelasan bagaimana cara mereka mengepung perkemahan. Ya, bukan berarti mereka nggak di bumi, ada di lautan, kemudian itu kayak kodok gitu, kayak buaya, bukan. Ya kan, terus kumpul di bumi. Tidak seperti itu, bukan. Ada satu peristiwa unik. Coba saya pikirkan. Ini saya aja baru dapat. Pak, Ya, saya coba lagi, Pak. silakan. Satan mengumpulkan pengikut-pengikutnya itu, Pak. Betul. Tapi memang iya begitu karena ditulis seperti itu, bukan itu. Bukan itu. Memang betul setan mengumpulkan orang-orangnya karena setan dilepas untuk seketika waktu lamanya. Ada satu peristiwa unik. Dalam keadaan yang priwilatnya kehidup damai, tapi ada orang juga tetap mempertahankan kekudusan. Oh iya, pasti. Ya. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun itu di akhirnya itu ada orang-orang yang memang sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua. Itu sudah pasti. Dan itulah yang dikepung. Tapi ada satu peristiwa unik. Pemimpinnya, Pak. Pemimpinnya. Karena kerajaan 1000 tahun itu kan Yesua jadi raja. Sedangkan orang-orang lain, para goyim itu kan tidak ada pemimpin. Nah, pada waktu Gog Magog itu kan tiba-tiba siapa memimpin mereka untuk menyerang perkemahan orang kudus? Yang memimpin mereka setan. Karena tertulis dalam kitab Wahyu bahwa setan bergerak menguasai dan memanipulasi mereka untuk menyerang orang-orang kudus. Untuk mengepung maksud saya. Ya, setan itu kan dalam bentuk roh. Nah, kan mereka manusia ini kan dalam bentuk daging. Nah, kan mereka sebut pemimpin yang menggerakkan mereka. Ya memang di situ karena sudah dinubuatkan bahwa setan akan dilepas untuk seketika waktu lamanya. Ada satu peristiwa unik, yaitu di manakah manusia-manusia yang sebelumnya telah di-rapture? Saudara dan saya. Saudara bisa lihat? Yang turun bersama Yeshua HaMashiach sebelum kerajaan 1000 tahun itu dimulai. Saat peristiwa Harmagedon, saudara dan saya kan turun kan? Dan pada saat perang Gog dan Magog, ternyata tidak ada perlawanan. Padahal pada saat perang Harmagedon, itu kita diajak turun dengan kuda bersama Yeshua HaMashiach. Tapi dalam perang Gog dan Magog, ya, manusia dalam tubuh kemuliaan, di manakah mereka? Itu nggak tertulis, saudara. Saya bisa lihat di sini keunikannya. Bisa lihat. Jadi penonton ya, Pak. Nah, Betul, Pak. Betul, Pak. betul kan? nggak ditulis, saudara. Jadi di titik itu, saudara dan saya diinstruksikan untuk tidak mengadakan penyerangan. Betul kan?
Supaya apa? Supaya mereka diberi kebebasan dan kemudian hukuman Elohim Yahweh turun, yaitu dengan api dari langit. Lah kalau enggak kan terjadi perang di situ. Kalau yang terjadi perang, coba saudara pikirkan. Manusia dengan tubuh kemuliaan, perang dengan manusia dengan tubuh jasmani, siapa yang menang? Ya, tubuh kemuliaan yang menang, Pak. Tubuh kemuliaan yang menang dong. Tidak sebanding, Pak. Saya sudah ngomong kok. Saya udah ngomong kok. Siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun, itu kena kutuk. Lah siapa yang menghukum? Siapa yang menghukum? Manusia Kita tubuh kemuliaan yang tubuh kepoh yang kemuliaan, mereka. Pak. Manusia dengan tubuh kemuliaan. Lah ini kok di dalam perang ini kok nggak ada. Di mana? Di mana? Pertanyaan kan di situ. Ini sudah dikepung loh. Perkemahan orang kudus. Di mana saudara dan saya itu di mana? Sudah di Yerusalem baru, Pak. Bisa jadi Firdaus, Pak. bisa jadi kita sudah dipindahkan dulu, ya. Sudah, waktunya sudah habis, ya. Mari saudara-saudara, ya. Yesua ngomong sama saudara dan saya, monggo kita lihat kaplingan kita masing-masing di Yerusalem yang baru. Ya, jadi saudara sudah jangan pusing dengan yang bumi, biarkan yang bumi dikepung, nanti pada saatnya titik terakhir, maka api akan turun dari Syamayim, membakar siapa? Ya membakar bumi dan seisinya. dan Itulah pengikutnya. kiamat, Pak. Membakar siapa? Membakar semuanya. Ya, membakar bumi. Membakar semuanya. Termasuk pengepung dan yang dikepung. Termasuk semuanya. Akan dibakar semua. Ya, Itu kiamat. Harpaso 3030. terulang kembali ya Pak ya. bagaimana Pak Martian? Harpasonya terulang kembali di 1000 tahun ya. Di masa 1000 tahun terangkat lagi semua, baru yang tinggal itu yang dibinasakan. Enggak. Jadi orang-orang yang enggak demikian. Jadi orang-orang yang dikepung itu terbakar dengan api. Saudara mungkin bertanya, loh kok nggak diselamatkan? Oh ada ayatnya. Ayatnya di mana? Coba buka. Nah, saya nggak cantumkan karena ini betul-betul dadaan inspirasi dari Ruah Yahweh Elohim langsung. Dari mana ayatnya? Buka di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-20. Ya, Wahyu 20 ayat 12. 12 dan 15. 12 dan 15. Silakan Brother Enoch. Wahyu 20 ayat 12. Lalu aku melihat orang-orang mati. Ayat 11 dulu. Ayat 11 dulu. 11, 12 dan 15. Wahyu 20 ini IMB nggak apa-apa Pak Yosef. Silakan. Wahyu 20 ayat 11. Lalu aku melihat tata putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Bumi dan langit telah menghilang dari hadapannya dan tidak ditemukan lagi tempatnya. 12. Lalu aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar berdiri di hadapan Elohim. Kemudian dibukalah semua kitab, juga sebuah kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi berdasarkan perbuatan mereka sesuai dengan apa yang tertulis dalam gulungan kitab-kitab itu. 15. Dan setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, terima kasih. Jadi, pada saat api itu turun dari Syamayim, menghancurkan semuanya. Baik pengepung dan yang terkepung. Habisin semua. Ya, disitulah tertulis bahwa di dalam kitab Kepa, unsur-unsur bumi dan langit akan binasa dengan api. Dan itu juga sudah tertulis di dalam satu kata. Di kata apa? Bahwa bumi akan dihancurkan dengan api. Tertulis dalam satu kata. Kata apa? Bereshit. Kiamat, Pak. Terima kasih, Pak Mahlon. Bereshit. Bereshit. Kalau saudara perhatikan pengajaran saya mengenai Bereshit, nubuatan yang super dahsyat, saya jelaskan di sana.
ada ash. Itu artinya api. Ya. Disitulah bumi dibinasakan. Langit dan bumi dibinasakan. Loh, kalau dibinasakan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah dikepung? Tertulis, barusan kita baca, ada pengadilan tahta putih dan mengadilin besar, kecil, diadilin semua. Diadilin semua. Jadi, semuanya diadili, baik yang pengepung dan yang terkepung. Orang-orang kudus. Dan apa yang terjadi? Bagian yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan akan langsung dikirim ke lautan api. Sudah bisa lihat? Itu yang tidak tertulis. Bagaimana dengan yang tertulis? Bagaimana yang tertulis? Selamat. Pindahkan ke bumi baru, Dihakimi, Pak. Ya. Baru nih. Jadi yang tertulis dalam kitab kehidupan, mereka akan ditransfer kemana? Yerusalem baru atau bumi yang baru? Yerusalem yang baru. Ya, Bumi yang baru, Pak. Bumi yang baru. Bumi baru, Pak. Bumi baru. baru. Bumi baru, Yerusalem baru itu tuh pengantin. Saudara kan sudah saya jelaskan. Untuk pengantin. Mereka bukan pengantin Yeshua HaMashiach. Siapa pengantin Yeshua HaMashiach? Saudara dan saya. Saya, Pak. Amin. Saudara bisa lihat? Saudara dan saya pengantin Yesus Masih. Mereka tidak. Saudara bisa lihat? Mereka menempati bumi yang baru. Jadi di detik-detik terakhir kerajaan 1000 tahun, ternyata Bapak Yahweh sudah memindahkan saudara dan saya, termasuk kehadiran Yeshua HaMashiach di dalam kerajaan 1000 tahun itu dia sudah mundur. Kalau Yeshua HaMashiach ada dalam kerajaan 1000 tahun di detik yang terakhir, tidak mungkin setan bisa mengalahkan. Betul kan? Loh, dia sudah dikalahkan kok di dalam peristiwa Harmagedon. Berarti saat itu Yeshua HaMashiach mundur. Manusia-manusia Elohim yang di Harpaso juga tidak ada. Kalau tidak mungkin mereka bisa melakukan kejahatan, yaitu dengan mengepung perkemahan itu. Saya bisa lihat dipindahkan. Ya, Yeshua mah nggak dipindahkan, kitanya dipindahkan. Ya, Yeshua mungkin menunjukkan, aku kan pernah janji di dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jadi dikasih tahu, ya, ayo ini bagianmu kaplingan ini bagianmu kaplingan itu, ini bagianmu, ya, dikasih tahu semua. Sedangkan di bumi sedang ada peristiwa, yaitu pengepungan itu. Ya, bisa lihat ya? Oke, haleluya. Sekarang, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 4. Jadi sudah saya singgung sedikit. Silakan Brother Eno untuk membaca. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. 4. Kamu tahu kemana aku pergi, dan kamu tahu jalannya. Ya, terima kasih. Soal lihat ayat ini, Yeshua berbicara kepada siapa? Murid-muridnya. Ya, betul. Terima kasih. Hanya kepada murid-muridnya. Hanya. Yang kumpul di ruangan itu saat Pesa, memang lebih dari 12 orang. Tapi hilang satu. Tapi di sekitar Yesus saat itu ada Miriam, ibunya. Kemudian Miriam Magdalena ada. Dan beberapa lagi. Pengikutnya yang kecil. Versus, tahu versus ya. Melawan siapa?
melawan banyak orang. Saudara bisa lihat, melawan bukan berkelahi ya, bukan ya, tapi perbandingan ya. Jumlah Yesua ngomong bahwa aku menyediakan tempat bagimu, ya. Yang Yesua bicara hanya mungkin kurang dari 50 orang. Mungkin loh ya. Versus jumlah penduduk Israel yang ada di Yerusalem. Saudara bisa lihat, bahkan mungkin di kota-kota lain, perbandingannya berapa? Sedikit sekali, saudara. Walaupun mereka meneriakkan Hosana, 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 tapi mereka tidak termasuk golongan murid. Saudara bisa lihat, tidak termasuk. Mereka hanya ngomong aja Hosana, Hosana untuk apa itu namanya, menggenapi apa yang dikatakan oleh Zakaria. Belum lagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesua. Belum lagi orang-orang Romawi saat itu. Saya bisa lihat, begitu banyak manusia saat Yesua versus hanya sedikit murid-murid. Bisa lihat? Jadi hanya sedikit yang diselamatkan. Termasuk penyaringannya ada di dalam 5 gadis yang bodoh dan bijaksana. Ini pun disaring lagi, saudara. Murid-murid itu pun masuk dalam penyaringan lagi. Matius 25 ayat 6 sampai 10, silakan dibaca. Matius 25 ayat 6. Pada tengah malam ada teriakan, lihat, mempelai pria datang, keluarlah menyambutnya. 7. Maka terbangunlah semua gadis itu, dan mereka mempersiapkan pelita mereka. 8. Lalu yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berikanlah kepada kami minyak dari milikmu, karena pelita kami hampir padam. 9. Tetapi yang bijaksana menjawab dengan mengatakan, jangan-jangan tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik pergilah kepada penjual minyak dan belilah untuk dirimu. 10. Sementara mereka pergi untuk membeli, datanglah mempelai pria itu. Dan mereka yang telah siap masuk bersamanya ke dalam pesta pernikahan. Lalu pintu pun ditutuplah. Ya, terima kasih. Jadi murid-murid itu pun masih disaring lagi. Hanya sedikit yang diselamatkan. Dalam Matius 7 ayat 13-14 dan Matius 22 ayat 14 dinyatakan sedikit manusia. The remnant. Silakan Brother Remnant. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan lapanglah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Sebab sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatkannya. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ya, terima kasih. Jadi, the remnant, sisa-sisa yang diselamatkan itu sedikit. Itu normal. Itu normal. Saya sudah jelaskan dari Kejadian sampai Wahyu, sisa yang sedikit itu normal. Jadi saudara jangan berkecil hati kalau hanya saudara sendiri dari seluruh keluarga besar saudara, saudara yang dapat anugerah, kita yang dapat anugerah untuk dapat percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kita bukan berhenti sampai di sini, tapi berusaha untuk memberitakan, siapa tahu masih ada beberapa lagi yang mau masuk. Tapi kalau sampai tidak masuk pun, berarti jangan berkecil hati. Kok saya cuma 1 orang atau 2 orang atau sedikit orang? Karena sudah tertulis dari Kejadian sampai Wahyu. Dari sejak kejatuhan manusia sampai nantinya perang Gog dan Magog, itu hanya the remnant yang akan diselamatkan. Kita hampir mencapai 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dan tidak lama lagi ya kita akan ada harpazo, ya, berjaga-jagalah. Siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan dari Bapa Yahweh segera masuk, yaitu melalui pintu, yaitu pintunya Yeshua. Siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan.
masuklah dalam baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua Mashiach dan Ruah Yahweh Elohim, belajar daftar Elohim, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim, dan kita akan masuk di dalam harpaso. Jumlahnya sedikit, dan itu normal.